Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Ya qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, dawuh Al-Imam Al-Ghazali, wahai anakku, ini sak temene ingsun iku angsahuka, nasihati sapa ingsun maring sira bi thamaniyati asya'a, kelawan 8 pira-pira macem perkara. Kelawan 8 pira-pira perkara, ikbalha mongko nrimo sapa sira ing thamaniyah. Minni saking ingsun, li alla yakuna terapun ana sapa sira, liyakuna terapun ana apa ilmuka ilmu sira. Li alla yakuna terapun ana apa ilmuka ilmu sira, khosman dadi musuh. Alaika ing atase sira yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ta'malu agawe sapa sira minha saking samania arba'atan ing papat, wa tada'u lan ninggal apa wa tada'u lan ninggal sapa sira minha saking samania arba'atan ing papat kang weneh. Ya, bahwasanya beliau akan memberikan nasihat 8 perkara. Terimalah, jangan sampai karena di antara 8 tersebut ada ilmu yang akan menjadikan musuh bagi kita kapan? Di hari kiamat. Ya, tinggalkan 4 perkara daripada 8 perkara tersebut. Amalati anapun utawi arba, tada'u ninggal sapa sira, ya fa ahaduha mongko utawi salah sijine arba allawati tada', ya fa ahaduha mongko utawi allawati tada' utawi al arba allati tada'u alla tunadhira, alla tunadhira yang tasekuton sapa sira ahadan ing suwiji fi mas'alatin ing dalam sijine masalah, ma ing apa istatokta kang kuwasa sapa sira, li anna fiha krana sak temene ing dalam masalah, li anna fiha krana sak temene tunadzir fi mas'alatin iku afatin pira-pira celaka kathiratan kang akeh. Fa ismuha utawi dosane tunadzir fi mas'alah iku akbaru luwe gedhe min naf'ihima saking manfaate tunadzir fi mas'alah. Ya, yang pertama hendaklah kita menjauhi daripada bermusuhan dalam suatu masalah. Ya, jangan menjauhi berdebat, ya, berdebat daripada suatu masalah, karena kebanyakan daripada debat tersebut banyak madorotnya daripada manfaatnya. Ya. Idhiya anapun utawi tunadzir fi mas'alah iku mamba'u kulli khalqin,
sumbere saben-saben akhlak iku mamba'u kulli khalqin, sumbere saben-saben akhlak dzamimin kang ala. Dan sesuatu yang benar, ya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Adapun tanda atau alamat untuk diperbolehkannya suatu debat tersebut, yang pertama ihdahuma anapun utawi salah sijine alamatan iku an la tufarriqa, iku an la tufarriqa yen to ora bedakake baina ayang kasyifa ing dalam antarane yen to kebuka apa al haqqu perkara kang hak ala lisanika ing ngatasé lisan sira au ala lisani ghairika utawa ing ngatasé lisane liyane sira. Ya, syarat yang pertama kalau debat tersebut diperbolehkan, yang pertama tidak ada perbedaan, ya, tidak menimbulkan permusuhan. Kalau debat tersebut kebenarannya terdapat pada dirimu atau pada selain dirimu. Ya, debat tersebut cirinya kalau sesuatu itu benar, baik itu dari dirimu atau orang lain, maka tidak ada sifat dengki di dalam kebenaran tersebut. Beda halnya kalau aku pingin, ya, kebenaran itu harus dari saya, digolek-goleki dalile, ya pokoknya aku sing menang. Ini baru yang menyebabkan masalah-masalah yang tidak diperbolehkan. Oke. Kalau debat untuk mencari sesuatu jalan keluar dari suatu masalah tersebut, baik itu kebenaran dari saya atau orang lain, maka diterima. Ini baru yang diperbolehkan. Wafani lan anapun utawi kondo kang nomor loro iku ayyakuna yen to ana apa al bahsu debat fil khala'i ing dalem wayah sepi, ahabba iku luweh den demeni ilaika maring sira min ayyakuna tinimbang saking ana fil malai ing dalem khalayak umum. Ya. Adapun yang kedua, debat tersebut di suatu tempat atau di kondisi yang sepi atau tidak banyak orang. Ya, ini tanda-tanda kalau kita mencari suatu kebenaran. Ya, beda halnya kalau di tempat yang ramai, ketika kita diarahkan untuk saling berargumentasi karena gengsi, aku sing menang, maka ini yang menyebabkan perkara yang tidak diperbolehkan tadi. Ya, jadi dua syarat. Syarat yang pertama harus menerima kebenaran baik dari dirinya atau orang lain, dan yang kedua baik di waktu sepi ataupun ramai dia menerima kebenaran tersebut. Ya. Wa'lam weruh sapa sira annal jahilina sak temene pira-pira wong bodho. Ya, beliau menjelaskan, Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang bodoh al-mardha kang loro, orang bodoh yang sakit, apa qulubuhum pira-pira atine al-jahilin, wal ulama ulan pira-pira ulama iku al-atibau pira-pira dokter. Ya, orang-orang bodoh ini ibaratkan orang-orang yang sakit. Ya, adapun para ulama ini diibaratkan seorang dokter.
Ya, orang yang bodoh ini bukan jasadnya tapi hatinya. Hati, ketika hati kita sakit, ya, akhlak kita sakit, maka kita mencari obat kepada siapa? Pada para ulama. Ya, gak nyambung kalau jasad kita sehat tapi hati kita sakit. Kalau berobat ke dokter gak bakal nyambung. Ya, digoleki yo kalau penyakit karena yang dirasakan adalah hati ini sing loro, pikirane. Nggih. Makanya ketika rohnya yang sakit, maka kita dianjurkan untuk berobat kepada para ulama. Kenapa kok kita selalu bermaksiat kepada Allah? Ini penyakit. Kenapa kok saya enggak sregep untuk beribadah kepada Allah, kok males untuk beribadah? Ini penyakit. Kalau kita tanya hal tersebut kepada dokter, dok, ya seumpama nang profesor, dokter, dok, saya kok males untuk ibadah, ya gak nyambung, berarti resepnya apa, dok? Ya, kita tanya kepada orang yang dekat kepada Allah, para ulama-ulamanya Allah. Ya nopo, yai, ya hati kula niki kok selalu pengen maksiat, mboten tenang ketika ibadah. Ya, makanya pentingnya seorang guru yang murabi untuk ini mengeluhkan tingkahnya, ruhnya, kenapa kok jauh daripada Allah, ketika wayai diperintahkan Allah kok gak kerungu. Ya, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei wong sing iman, diwajibkan bagi kalian puasa. Tapi kok banyak yang tidak berpuasa, kenapa? Ya, jarine apa? Yai apa itu jenenge? 1000 apa itu? Zainuddin Amzad, ya. Yai Zainuddin Amzad ketika menyebutkan ini ayat tersebut, podo karo ketika kita memanggil tukang bakso, ya, kalau dia dengar pasti datang. Tapi lek gak krungu diceluk ping pisan pindho gak krungu, berarti tukang bakso budeg. Podo karo wong iman, ya ayyuhalladzina amanu, hei wong sing iman, lek gak krungu diceluk gak gelem ora, berarti wong iman sing budeg. Padahal sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diceluk kok gak ngerung, weh wong mukmin, ayo rene yo. Kok gak ngerung tambah asik ngopi. Ya, berarti wong mukmin sing budeg. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah. Kepada seorang ulama wal alim, lan anapun utawi wong kang alim, wong kang duweni ilmu, an-naqis kang kurang, iku la yuhsin ora bagusi al mu'alajata ing pengobatane. Jadi tingkat dokter itu juga berbeda-beda tergantung waktunya dan juga ilmunya. Ada juga dokter ahli, begitupun para ulama. Ya, ada ulama yang ahli, profesor yang di dalam bidangnya itu lebih mahal resepnya, lebih mahal biayanya, dan cepat sembuh ini. Begitupun kita ketika minta berobat kepada seorang ulama sing beneran, ulama yang kamil, yang sempurna, itu lebih cepat membersihkan hati kita, lebih cepat mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Nah, ini digambarkan ulama yang nakis itu ulama yang kurang, ya, yang bukan ahlinya, maka pengobatannya juga belum maksimal. Dapat obat tapi juga lama penyembuhannya. Ya.
Wal alimul kamil, wal alimu anapun utawi wong sing alim, al kamilu kang sempurna, iku la yu'aliju, ora nambani sapa alim kamil kullamaritin saben-saben lara. Bal yu'aliju balik tetapi nambani man ing wong yarju kang ngarep-ngarep sapa man qabulal mu'alajati ing dan terimane pengobatan wasolahi lan kewarasan. Ya. Adapun seorang amil ataupun seorang dokter spesialis dan kita meminta resep pada dokter tersebut, itu juga belum 100% kita diberikan oleh Allah kesembuhan. Begitupun ketika kita berobat kepada seorang alim yang kamil, yang sempurna, juga belum tentu kita langsung mendapatkan kesembuhan. Ya. Wa idza kanat lan arikalane ono apa al illatu penyakit muzminatan kang suwe warase, ya, tahunan. Adapun kalau penyakit ini sudah diderita lama, tahunan, penyakit yang susah, ya, au amikon utawa sing parah, la takbalu mongko ora nerimo al ilaja ing tombo, ya. Fahadzaqatu tabibi, mongko apa toh duweni sapa dokter fihi ing dalem ilaj obat, ya. Dan adapun kalau penyakit tersebut sudah lama diderita dan sangat parah sekali, maka obat juga tidak akan berefek pada orang tersebut. Ya, sudah parah, obatnya tidak akan pengaruh, ya, dalam pengobatannya. Hayyakula yen to ngucap sapa tabib hadza utawi iki iku la yaqbalu ora nerima al ilaja ing obat. Wala tastaghil mongko aja ketungkul sapa sira fihi ing dalem ilaj bimudawatihi kelawan ngobati ing marad, ya. Di anna fihi krana sak temene ing dalem marad iku tadyi al umri, nyiak-nyiakake waktu. Ya, kalau dokter tersebut mengatakan ini sudah nggak bisa diobati, penyakit sampean sudah parah, ya, sudah jenenge itu kanker itu, sudah medium atau apa itu, ya, sudah tinggi, sudah tidak ada jalan keluar, nunggu waktunya, ya. Maka bagaimana untuk mencari? Gak usah, berarti tidak usah menyibukkan dirimu untuk mencari obat lagi, akan menyia-nyiakan waktumu. Tegese seperti itu. Ya, tsumma alam mongko nuri weruh sapa sira anna maradal jahli. Sak temene penyakite bodoh. Ya, ketahuilah bahwasanya penyakit bodoh iku ala arbati anwa'in ing atase papat pira-pira macam. Ada 4 macam. Penyakit bodoh ini ada 4 macam. Ahaduha utawi salah sijine arbaati anwa. Iku yakbalu nerimo al ilaja apa al ilaju obat, wal bati lan anapun utawi kang telu iku la yakbalu ora nerimo obat. Ya. Yang satu penyakit ini bisa diobati dan yang 3 ini nggak ada obatnya, sudah wis berat. Ini penyakit bodoh. Ada 4 macam, yang satu bisa diobati, yang 3 tidak ada harapan untuk sembuh. Ya, ammal ladzi la yaqbalul ilaj. Ammal ladzi anapun wong
layak baru kang ora nrimo al ilaja ing pengobatan. Ya, adapun orang yang tidak bisa menerima obat, ya sudah tidak ada obatnya, fa ahaduha mongko utawi salah sijine alladzi la yaqbalal ilaj iku man wong kana kang ana sapa man kana kang ana apa sualuhu pitakone man wa tiraduhu lan unek-uneke man an hasadihi saking sifat hasate man, ya wa bughdhihi lan sifat apa iki jengkele man fakullama tujibuhu mongko saben-saben den jawab, ya, apa soal bi ahsadil jawabi kelawan sak bagus-baguse jawaban fa afsahihi lan fasih-fasihe jawaban wa audhahihi lan jelas-jelase jawaban fala yazida mongko ora nambahi lahu maring man dzalika mengkono-mengkono mazkur illa bughdan kejaba tambah mangkel, ya illa bughdan kejaba tambah mangkel wa adzawatan lan tambah musuhi wa hasadan lan tambah hasad, ya. Adapun yang satu ini, adapun yang tiga yang tidak ada obatnya tersebut yaitu bagi orang yang hasud, ya. Bagi orang yang dengki, iri dengki kepada orang lain. Ketika dia menanyakan ya apa iki obati kepada seorang dokter, ya, dan ketika dijawab dengan jawaban yang bagus, lugas, jelas, tambah parah penyakitnya, ya. Iri kepada orang lain, kepada tetangganya, ketika datang kepada seorang alim, seorang ulama, ya, saya iki loh yai kok punya sifat hasud kepada fulan tetangga saya ini. Saben tuku motor ati deg-deg, ya, tuku mobil ati was-was, tuku oma tambah nemen, ya. Ya ono apa niki yai? Akhirnya yai ku menjelaskan, wong iki lho apik tanggamu, senengane sedekah, seneng ibadah ya sregep, nang yai ya takzim. Ketika dijawab seperti itu tambah mangkel lihat ini, karena sudah punya sifat hasad iri ya betul ngene. Oh ya iki gelo tibae, ya gelo wong iku nah tak belo aku tambah mangkel ambek yai ini ya ambek sing dihasati, ya ini penyakit hasad, penyakit iri, ya, sangat bahaya. Dan adapun awal daripada maksiatnya seorang makhluk kepada Tuhannya, awal maksiat yang dilakukan seorang makhluk kepada Allah yaitu sombong dan hasad, ya, zina tidak ada, ngambil nyolong tidak ada. Awal maksiat yang dilakukan makhluk kepada Allah yaitu perbuatan sombong dan hasad. Sombong itu setan, sombong karena dia lebih tinggi derajatnya daripada Nabiullah Adam. Hasad karena Nabi Adam lebih dimuliakan daripada dirinya, ya. Ya iri yaitu apa? Sifat hasad itu ingin kenikmatan tersebut hilang daripada orang lain, itu sifat hasad, ya, iri dengki. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ata'rif alaman asa'tal adab. Apakah kamu tahu bagi siapa, atas siapa kamu menjelekkan adab kamu? Ya, ketika seseorang yang iri dengki mengatakan hal-hal yang kenapa Allah memberikan orang ini harta yang melimpah, padahal ya
jarang sholat kok dikai akeh apa duit, kok dikai lancar sembarang kali iri. Maka Imam Syafi'i mengatakan hal ini, ata'rif ala man asa'tal adab. Ya. Apakah kamu tahu kamu itu menjelekkan adabmu kepada siapa? Kalau kita mengatakan hal tersebut berarti kita menyalahkan Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hal itu. Ya. Karena setiap makhluk ini sudah ada takdir dan bagiannya sendiri. Ngapain kita hasud kepada orang lain? Ya. Adapun sifat hasad ini juga adalah sifat yang sangat jelek. Ya. Dikisahkan Hajjaj, ya, seorang yang kaya raya pada waktu itu, memanggil pembantunya, wahai pembantuku, coba cari 2 orang yang mana 2 orang ini terkenal. Ya. Terkenal apa majikan? Terkenal medit sampai terkenal hasud. Celukun wong loro iki. Ya. 2 orang yang terkenal iri sama pelit sampai hasud. Ketika didatangkan 2 orang ini, tanya majikan tersebut, Hajjaj tersebut memberikan suatu hadiah kepada kedua orang ini. Ya. Saya akan memberikan hadiah 1 juta rupiah. Dari setiap yang minta 1 juta, orang yang satunya yang nggak minta akan saya lebih 2 juta. Ya, si A minta, maka si B diberikan lebih. Kalau si B minta 1 prauto, maka si B diberikan 2 prauto. Bingung iki si medit sampai si Hasan. Si medit bilang, enak men, ya, rugi lah anakku, mek dikei situ. Nah iki gak mel opo-opo oleh lo. Si Hasan juga begitu. Ya, enak men wong iki. Aku sing jaluk kok dhek dikei loro double. Ya apa iki mikir suwe, waduh rugi iki. Ya, iri wong duwe sifat medit ya. Medit sampai hasud gak pengin kancane enak. Akhirnya ya terakhir jawaban si hasud wis ngene ae, Hajjaj. Ya, congkel mata saya 1, lah kok ngono jare Hajjaj. Biar apa? Biar si medit iki diambil 2 matanya. Sampai sebetulnya. Gak ingin mendapatkan kenikmatan orang lain, sampai rela matanya untuk dia diambil. Ya. Segitunya orang yang hasud dan orang yang pelit. Lebih parah orang hasud daripada orang pelit. Ya. Sampai di mana? Fatorik, ya. Fala yazida mongko ora tambahi lahu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Fatoriku mongko anapun dalane Allah tasdaghila yen to ora ketungkul sapa sira bijawabihi kelawan jawab ing man. Ya, kalau sudah orang yang hasad tanya, orang yang benci tanya, ya maka nggak usah dijawab sudah. Faqat qila, maka teman-teman dan ngendikaake ing sijine syair, kullal adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Ya, setiap permusuhan dapat dinantikan lenyapnya. Setiap permusuhan ini pasti akan datang suatu titik akan saling memaafkan. Ya. Illa adawata man adaka an hasadin. Selain permusuhan orang yang timbul dari kedengkian. Ya. Setiap permusuhan dapat dinantikan lenyapnya selain permusuhan orang yang timbul dari kedengkian. Ini nggak bisa, kalau sudah sifat hasad ini tidak ada selesainya, sudah masalah ini. Ya. Fayambaghi mongko sayukjo
antu orida yen to malingake sapa sira anhu saking man saking hasid wa tatrukuhu lan ninggalo ing hasid ma'a maradihi sertane loroi hasid. Ya, jadi sudah nggak usah menyibukkan dirimu untuk menjawab pertanyaan dari orang yang hasud. Tinggalkan saja atas penyakitnya. Ya. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Ya. Fa'arid mongko ngedono sapa sira amman saking wong tawalla kang nyiya-nyiya ang dzikrina saking eling maring kita walam yurid lan ora ngarepake sapa man illal hayata kejaba urip ad-dunya ing dalem dunya ya. Illal hayata dunya. Dijauhilah orang-orang yang sudah tidak bisa diingatkan. Wa'arid amman tawalla an dzikrina wa yufalam yurid ilal hayatad dunya. Wal hasudu lan anapun utawi wong kang hasud iku bikul lima kelawan saben-saben barang takul yaqulu kang ucap wa yaf'alu lan agawe iku yuqidu ngurupake annara ing geni. Ya, jadi orang yang hasud itu setiap apa yang dilakukan, setiap yang yang dikatakan itu semakin memanasi orang. Ya, seperti ingin menyalakan api pertengkaran. Ini bagi orang yang baik ucapannya, perlakuannya bagi orang yang hasud. Fi zar'i amalihi ing dalem saben-saben amali hasid. Kama qala kaya dene ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad al hasadu utawi hasad iku yakulu mangan apa hasad al hasanati ing pira-pira kebagusan. Ya, jadi hasud ini seperti virus yang akan memakan daripada apa boleh dalam itu program-program ya. Virus ini akan memakan daripada program-program yang bermanfaat. Ya, jadi hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan dari amal-amal kita. Ya, selama kita hidup. Kama takulu kama kaya dene barang takulu kang mangan apa ma annaru ing geni mata gulu annar ing geni al haqaba ing kayu bakar ama kaya dene barang tak gulu kang mangan apa annaru geni al haqaba ing kayu bakar sebagaimana kayu ini akan selalu merembet ya di atas dahan-dahan dan kayu-kayu yang kering. Ini hasad dan bahkan hasad ini salah satu penyebab amal yang kita lakukan ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu penyebab amal seorang hamba ini tertolak di sisi Allah gara-gara ada sifat hasad di dalam diri kita. Ya, ada dengki kepada seorang muslim yang lain. Ya. Wasani lan anapun utawi kang nomor loro wallahu a'lam bishawab subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa himdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan jauhkan kami ya Allah daripada hasudnya orang-orang yang hasud.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.